Kita akan buka yang pertama bukunya. Yang ini, Pak. Yang mana? Yang ini. Yang ini kata kakak Indah, guys. Kita buka. Kakak geser sini. Kita buka ya. Mak, ini udah sak. Ini ada apa bukunya? Nah, ada 3. Ini yang pertama, ya, judulnya Asimilasi Cina Melayu di Bangka. Asimilasi Cina Melayu di Bangka. Jadi ini untuk topik disertasi kita. Kita kan membahas tentang Tionghoa di Kabupaten Bengkalis ya, sebelum reformasi. Jadi ini sangat relevan, sama-sama di pulau, sama-sama membahas tentang Tionghoa atau Cina, dan sama-sama membahas Melayu. Nah, ini juga ada menggugat SBKRI ya, surat tentang ini juga, ini Bapak Tionghoa Indonesia, Gus Dur Abdurrahman Wahid. Jadi masa beliau lah penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa itu mulai masif dikerjakan ya, mulai dari diakuinya lagi agama Konghucu, kemudian diaktifkan kembali perayaan Imlek, dan termasuk tentang peristiwa 1965 juga. Jadi karena periode kita juga sampai 1998 era reformasi, jadi kita akan menyinggung juga peran dari Abdurrahman Wahid. Nah, kalau menggugat SBKR ini surat mengenai tentang kewarganegaraan ya, surat kewarganegaraan, terutama yang menyangkut tentang orang-orang Tionghoa ya. Jadi surat penghapusan ya gitu. Jadi SBKR ini sangat salah satu kebijakan ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk ya bisa dikatakan sebagai tanda bagi mereka orang-orang Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa. Tapi setelah reformasi SBKR ini sudah tidak ada lagi ya. SBKR ini. Jadi ini surat yang sebenarnya memang ditujukan ke orang-orang Tionghoa ya. Tanda screening ya. Screening bahwa mereka bebas dari yang dituduhkan, misalkan terlibat PKI, dui kewarganegaraan, nasionalisme ganda, maksudnya nasionalisme kepada Tiongkok daratan dan Indonesia juga. Ini juga kita akan analisis ya, mulai kebijakan-kebijakan ini. Salah itu kakak. Buka. Cepat, buka. Yang biru dulu, yang pink. Lepas yang pink itu. Ini agak tipis, tapi memang fokusnya kepada SBKRI ya.
agak tipis, tapi memang fokusnya ke SBKRI. dua, tiga, Salah kan. empat, Warna putih itu. enam, Jadi memang SBKRI ini berkaitan tentang kewarganegaraan ya. Ya. Yang orange. Jadi surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya. tiga, Lah, ini salah. kan? Buka dulu tuh, Kak. Jadi ini sebenarnya Masukkan orang. SPKR ini Jauh. sebenarnya SPKR ini juga tidak hanya dijalankan di Orde Baru ya, tapi sebenarnya benih-benih mengenai surat-surat tentang aktivitas orang-orang Tionghoa ini itu sudah ada sejak zaman kolonial. Jadi misalkan orang-orang Tionghoa mau keluar ke daerahnya, misalnya pecinaan, ya, jadi mereka butuh surat gitu, surat untuk keluar dari komunitas mereka, dari pemukiman mereka. Jadi pemukiman orang-orang Tionghoa itu sudah ditentukan oleh kolonial Belanda. Jadi supaya apa? Supaya mudah diawasi dan sebagainya kan. Nah, ketika orang-orang Tionghoa mau keluar dari pemukimannya atau yang sekarang sebagai pecinaan, itu diminta surat gitu. Ini juga berkaitan tentang apa ya? Stratifikasi ya. Kelas-kelas sosial ya. Ada kelas Eropa, Timur Asing. Nah, Timur Asing ini termasuk Tionghoa dan kemudian pribumi putra. Dan Timur Asing ini, orang Tionghoa ini seringkali dijadikan sebagai perantara oleh kolonial Belanda untuk berhubungan dengan pribumi ya. Jadi orang-orang Belanda masih terasa ya, ini apa ya sangat rasis ya orang Belanda itu. Mereka menganggap kita sebagai kaum yang sangat rendahan. Jadi mereka tidak mau terlalu sering berurusan dengan kita gitu. Jadi dikira monyet ya. Kalau masih ingat ya dengan film apa? Bumi Manusia ya, karya Pram. Ya, dibilang monyet gitu ya. Jadi caranya bagaimana orang-orang kolonial Belanda menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai perantara, pemungut cukai dan sebagainya. Jadi orang-orang Cina lah yang langsung bersentuhan dengan pribumi. Jadi itu makanya di dalam relasi-relasi itu sering terjadi diskomunikasi ya. Kemudian konflik, dan itu terjadi selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kemudian setelah kemerdekaan kita itu seolah-olah diputar gitu. Yang dulunya orang-orang Tionghoa sebagai tuan ya, sebagai toke, tiba-tiba kemerdekaan terjadi revolusi, pribumi yang di atas, dan orang-orang Tionghoa krisis identitas ya. Mereka tidak tahu mau kemana ya. Sebagian ada yang menetap, sebagian pergi ya ke beberapa negara di Asia Tenggara, bahkan ke negara Cina. Nah, yang tetap ini menghadapi banyak konflik, sasaran, kemarahan ya yang tertimbun di puluhan tahun ya. Dan itu sering sekali dimanfaatkan oleh elit-elit politik gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Intinya etnis Tionghoa itu sudah bagian dari Indonesia yang terus berdinamika. Nah, kita harap bahwa tidak ada lagi konflik-konflik, karena di era sekarang kita akan mengejar tentang ketertinggalan kita sebagai bangsa. Kita sudah jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Kita masih sibuk dengan masalah-masalah konflik, masalah-masalah rasialisme. Nah, sedangkan orang sudah selesai. Kita di zaman AI. Kemudian bagaimana etnis ini sebenarnya berkolaborasi ya.
tidak mencari siapa pewaris sah dari NKRI ini, tapi kita menjadi warga global gitu. Kalau warga global, kita narasi tentang siapa yang asli, siapa yang duluan, siapa yang betul-betul menjadi pewaris. Nah, itu tidak ada lagi. Ya, semua yang sudah berKTP Indonesia itu adalah warga negara Indonesia yang bisa berkolaborasi. Nah, itu yang dilakukan oleh Singapura. Sebagai warga global, mereka berkolaborasi, ada Tionghoa, ada Melayu, ada Tamil, India, ada banyak ya. Ada Barat juga. Itu yang membuat Singapura juga sangat multikultural, tapi mereka bisa bekerja sama. Kemudian juga Malaysia juga kita lihat. Nah, jadi sebenarnya potensi Indonesia ini besar gitu. Tapi sering sekali elit politik memainkan isu-isu rasial, identitas, atau yang disebut dengan politik identitas, populisme. Nah, kita sebagai orang yang berpikir, kita harus mulai objektif bahwa siapapun orang yang bisa membuat Indonesia maju, maka itulah yang disebut dengan nasionalisme. Bukan harus dia pribumi atau apa, banyak juga pribumi yang brengsek kan dan sebagainya. Ya, itu terima kasih.